sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ternyata ada yang tegang dan merenggang. Erick Thohir sudah sindir halus, Marcelino Ferdinand harusnya sadar timnas Indonesia U23 bukan main 2 orang saja. Pelatih Irah jujur, timnas U23 Indonesia jadi lawan terberat sesungguhnya di Piala Asia U23 2024. Sungguh beruntung kami bisa comeback dan menang tipis. Dasar anjing-anjing kumuh brengsek, karena iri mulut busuk tai mereka keluar semua. Supporter negara-negara Asia Tenggara justru mengolok-olok timnas Indonesia dengan sebutan ini usai kalah dari Irak. Sungguh angin segar, timnas U23 Indonesia bisa turunkan Elkan Bagot di playoff Olimpiade lawan Guinea. Ternyata bukan Marcelino Ferdinand, pelatih Sintayong justru dibuat pusing dengan pilar timnas Indonesia ini saat lawan Irak. Respon sejatinya pelatih sungguh mengharukan hati dari lubuk hati yang paling dalam. Sintayong setelah timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Tiga fakta kekalahan timnas Indonesia U23 dari Irak U23 asa ke Olimpiade hingga beberapa pemain gantung sepatu. Ternyata ada yang tegang dan merenggang. Erick Thohir sudah sindir halus, Marcelino Ferdinand harusnya sadar timnas Indonesia U23 bukan main 2 orang saja. Usai pertandingan, Erick Thohir mengingatkan timnas Indonesia U23 bahwa permainan sepak bola bukanlah permainan 2 orang saja. Kita jatuh bersama, bangun bersama, sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang, kata Erick Thohir. Perkataan Erick Thohir itu pun lekat dengan permainan Marcelino Ferdinand yang tengah menjadi sorotan publik. Beberapa kali keputusan Marcelino Ferdinand yang terlihat egois menggagalkan timnas Indonesia U23 untuk meraih gol tambahan. Bahkan suasana tim tidak baik-baik saja setelah beberapa pemain mengeluarkan pendapatnya di layanan eksklusif Instagram pribadi mereka. Erick Thohir pun meminta para pemain untuk menurunkan ego mereka dan bermain selayaknya sebuah tim solid seperti awal Piala Asia U23. Masih ada satu kesempatan, kalian harus bermain kembali sebagai tim, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 pun akan menghadapi Guinea dalam babak play-off Olimpiade 2024 Paris pada 9 Mei mendatang. Erick Thohir pun bertanya komitmen para pemain untuk masih mau melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Semua momen harus dimanfaatkan, masih mau main. Ayo kita fight back, come on, kata Erick di bala seruan para pemain. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Pelatih Irah jujur, timnas U23 Indonesia jadi lawan terberat sesungguhnya di Piala Asia
U230 2024. Sungguh beruntung kami bisa comeback dan menang tipis. Radish Senaishil menjelaskan, laga terakhir cukup memberikan tekanan, terutama saat mulai babak tambahan waktu setelah pertandingan berjalan cukup ketat. Menurutnya, Indonesia mampu memberikan tekanan yang cukup menyulitkan mereka. Pertandingan yang paling sulit adalah hari ini melawan Indonesia, terutama 15 menit terakhir karena itu adalah pertandingan kualifikasi untuk Olimpiade, kata Radish Senaishil. Pelatih berusia 57 tahun ini bahkan menyamakan bahwa tensi laga melawan Garuda Muda seperti saat mereka menjalani pertandingan perdana di fase grup. Namun semua pemain memberikan penampilan terbaiknya dan berusaha keras mendapatkan kemenangan. Pertandingan pertama juga sulit, tetapi kami mulai melihat bahwa kami memiliki kemampuan untuk lolos ke kompetisi ini. Timnas Indonesia sangat berpotensi, hanya keberuntungan yang memihak kami karena pertandingan harus ada yang kalah dan menang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Dasar anjing-anjing kumuh brengsek, karena iri mulut busuk tai mereka keluar semua. Supporter negara-negara Asia Tenggara justru mengolok-olok timnas Indonesia dengan sebutan ini usai kalah dari Irak. Ejekan ini mereka sampaikan di salah satu media sosial seusai timnas Indonesia gagal mengunci tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Performa timnas Indonesia yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 sebenarnya merupakan pencapaian yang sungguh sangat luar biasa sebagai tim debutan. Tercatat 3 tim favorit yang diunggulkan juara Piala Asia U23 seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan berhasil ditaklukkan timnas Indonesia. Melihat pencapaian itu, banyak supporter dari negara-negara Asia Tenggara memuji kejutan yang dihadirkan oleh timnas Indonesia di sepanjang turnamen Piala Asia U23. Di sisi lain, ada juga penggemar sepak bola dari negara-negara Asia Tenggara yang justru mengolok-olok timnas Indonesia usai kalah atas Irak. Sejumlah supporter dari negara-negara Asia Tenggara itu menyamakan timnas Indonesia yang tanding di Piala Asia U23 sebagai Belanda. Hal ini merujuk kepada beberapa pemain keturunan. Saya tidak mau percaya, tapi saya harus percaya. Irak mengalahkan Belanda, kata supporter Thailand. Hasil akhir Irak 2-1 Belanda, tulis akun Castilo Jeric menyindir timnas Indonesia. Pertandingan selanjutnya, Guinea versus Tunisia. Semoga beruntung, ujar penggemar Thailand. Rujicai Kaupak de RIP Belanda, pungkas supporter Vietnam, Tuan San dengan emoji tertawa. Sungguh angin segar, timnas U23 Indonesia bisa turunkan Elkan Bagot di playoff Olimpiade lawan Guinea. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, merespons kemungkinan bakal memanggil Elkan Bagot di babak playoff Olimpiade 2024 lawan Guinea. Usai pertandingan kontra Irak, Shin Tae-yong ditanya oleh awak media soal kans untuk bongkar pasang skuad timnas U23 Indonesia. Salah satunya adalah pemanggilan Elkan Bagot ke skuad Garuda Muda.
Shin Tae-yong mengaku belum bisa berbicara banyak soal pemanggilan Elkan Bagot ke skuad timnas U23 Indonesia. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyebutkannya, ujar Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga lawan Irak, dan kami masih belum 100% yakin akan hal itu, ujarnya. Meski begitu, kans Elkan Bagot masih terbuka untuk membela timnas U23 Indonesia di babak playoff. Hal ini karena pemain 21 tahun tersebut sudah menyelesaikan musim bersama Bristol Rovers. Elkan Bagot kini kembali ke Ipswich Town. Ternyata bukan Marcelino Ferdinand, pelatih Shin Tae-yong justru dibuat pusing dengan pilar timnas Indonesia ini saat lawan Irak. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong turut menyoroti beberapa kesalahan para penggawa Garuda Muda saat dikalahkan Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Khusus untuk gol kedua, gol tersebut terjadi akibat sebuah kesalahan yang dilakukan Justin Hubner saat ingin melakukan clearance. Dari tayangan ulang terlihat jigback Cereso Osaka itu gagal menendang bola yang mengarah kepadanya dan membuat Jasim leluasa mengeksplor lini pertahanan Garuda Muda. Pasca laga, pelatih Shin Tae-yong pun heran dengan keputusan blunder Justin Hubner tersebut. Padahal dalam beberapa laga terakhir, sang pemain tampil sangat solid, bahkan dipercaya sebagai kapten saat menghadapi Irak. Saya tidak mengerti mengapa Justin melakukan kesalahan itu, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Respon sejatinya pelatih sungguh mengharukan hati dari lubuk hati yang paling dalam. Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U20 2024. Respon Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari timnas Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U20 2024 sudah diketahui. Ia dengan sportif mengucapkan selamat kepada sang pemenang. Usai laga, Shin mengucapkan selamat kepada Irak atas raihan gemilang itu. Ia memuji kedua tim yang disebut bermain bagus dan menunjukkan upaya keras menjadi pemenang. Selamat untuk Irak yang lolos ke Olimpiade. Kedua tim bermain bagus, sama-sama menunjukkan upaya yang keras, ujar Shin. Pria asal Korea Selatan itu menyayangkan kegagalan timnas Indonesia U23 meraih tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Kendati begitu, ia tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya sembari mengingatkan masih ada jalan tersisa menuju kota mode. Sungguh disayangkan kami tidak mendapat hasil dalam kurung yang diinginkan. Kami dalam kurung sudah melakukan yang terbaik, kata Shin. Kami juga masih punya kans ke Olimpiade dan di pertandingan ini kami menunjukkan keinginan untuk berjuang keras meraih posisi 3, imbuh pria berusia 53 tahun itu. Saya tetap perlu berterima kasih kepada para pemain Indonesia atas kerja kerasnya di laga ini, tukas Shin.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. 3 fakta kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Irak U23 asa ke Olimpiade hingga beberapa pemain gantung sepatu. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 mengakhiri Piala Asia U23 di peringkat keempat. Sementara Irak U23 berhasil meraih tempat ketiga dalam turnamen tersebut. Berikut 3 fakta kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Irak U23. 1. Masih ada peluang ke Olimpiade. Garuda Muda masih memiliki peluang untuk tampil di ajang Olimpiade Paris 2024 meski menelan kekalahan dari Irak U23. Syaratnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan wajib menang di laga playoff. 2. Debut di Piala Asia U23 yang manis bagi Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U-Strip 23 mencatatkan prestasi gemilang di Piala Asia U-Strip 23 2024 dengan meraih peringkat keempat. Catatan tersebut sangat luar biasa mengingat Indonesia merupakan debutan. Sejak digulirkan pada 2013 lalu, Garuda Muda tidak pernah tampil di Piala Asia U-Strip 23. Baru pada edisi ini Timnas Indonesia U-Strip 23 bisa tampil pada ajang tersebut. 3. Ajang terakhir bagi 5 pemain. Piala Asia U-Strip 23 2024 akan menjadi turnamen terakhir bagi 5 pemain Timnas Indonesia U-Strip 23 yang ada di skuad saat ini. Mereka adalah Rizky Ridho, Adi Satrio, Rio Fahmi, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan.